Halo Happy Investor dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Di mana hari ini kita ada satu IPO lagi ya yang mau kita coba kulik gitu ini ya. Yaitu PT Jaya Swarasa Agung Tbk. Nanti akan menggunakan kode TAYS ya atau TAYS. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita coba lihat rangkumannya bagaimana. Oke, pertama untuk company profile sendiri, perusahaan ini didirikan pada 1 Mei 1998 ya. Sekarang berkedudukan di Tangerang. Lalu juga Perseroan merupakan perusahaan yang berkegiatan usahanya di industri makanan ringan ya atau snack. Saat ini Perseroan memiliki 90 SKU aktif ya atau store keeping unit dengan berbagai merek produk berupa wafer stick, snack, confectionery atau permen ya, biskuit dan minuman ringan. Produk-produk perseroan ini selain di Indonesia juga diekspor ke berbagai negara ya, diantaranya Singapura, Taiwan, Vietnam, Australia, lalu juga ke Timur Tengah dan Amerika. Oke, kalau mau dicek produknya apa aja bisa dilihat websitenya tastebakers.com. Oke, ini beberapa produk yang dimiliki. Ada wafer. Ini sebenarnya mirip-mirip lah ya. Kalau misalkan kita lihat sekilas, mungkin ada yang familiar dengan merek lain. Tapi ini wafer, coklat, lalu crisp itu kayak semacam ciki ya mungkin ya kita kenalnya ya, snack ringan. Lalu ada yang paling terkenal itu kalau nggak salah ada Trix di merek dari apa yang dikeluarkan atau diproduksi dari perusahaan ini. Lalu ada juga biskuit yang Perseroan baru akan memulai ekspansi ya ke segmen biskuit ini. Oke, kita masuk ke struktur IPO-nya ya. Jadi dalam penyelenggaraan IPO ini akan dilepas 240 juta 300 ribu lembar. Ini setara dengan 21,87% dari modal setelah IPO ya. Nilai nominalnya 50 lembar. Untuk indikasi harga penawarannya ada di rentang 335 sampai dengan 360 lembar. Sehingga jika nilai IPO ini dilaksanakan di nilai teratas, maksimum dana yang diraih sejumlah 86,5 miliar. Kurang lebih ya. Oke, untuk penjamin emisinya di sini memang kami sendiri dari PT NH Korindo Sekuritas. Ini sekaligus berfungsi sebagai ini ya, disclosure ya, bahwa memang kami sebagai pihak underwriter-nya. Oke, lalu ini bisa dicek juga strukturnya sebelum dan setelah penawaran umum gitu. Nanti akan 21,87% akan menjadi milik masyarakat. Oke, untuk jadwal IPO-nya, untuk book building-nya tanggal 2 sampai 8 November ya. Mungkin yang penting untuk diperhatikan adalah untuk masa penawaran umumnya ya, ada di 19 sampai dengan 23 November. Lalu juga yang perlu teman-teman perhatikan adalah tanggal pencatatan di BI dijadwalkan 25 November 2021. Oke, selanjutnya ini yang juga cukup penting ya untuk kita perhatikan adalah rencana penggunaan dari IPO ini. Jadi dana yang dikumpulkan dari hasil IPO sebanyak 90,19% akan digunakan untuk belanja modal. Ini sendiri terdiri dari dua ya, yaitu sekitar 52% akan digunakan untuk pembangunan pabrik baru yang diperuntukkan untuk kategori biskuit berlokasi di Sumedang di atas tanah milik Perseroan. Kemudian 37,5% akan digunakan untuk pembelian serta instalasi mesin-mesin produksi yang akan digunakan di pabrik baru tadi. Sisanya sekitar 9,8% akan sebagai modal kerja ya, digunakan untuk modal kerja seperti pembelian bahan baku produksi. Oke, untuk keunggulan kompetitif dari ini ya perusahaan TAYS ini, mungkin yang pertama ada di riset dan pengembangan. Ini memiliki produk yang cukup unik ya dan inovatif serta sehat. Jadi tadi untuk merek yang unggulannya yaitu Trix, itu dalam pengolahannya tidak digoreng serta memiliki kalori kurang dari 100 kalori per sasetnya dan memiliki rasa otentik Asia. Oke, terus juga ada di bidang investasi
produksi teknologi ya. Perseroan telah menerapkan beberapa ini ya penggunaan teknologi diantaranya itu penggunaan big data untuk analisa data customer, analisa data sales per merek, penentuan otomatis berdasarkan algoritma untuk TOP dan credit limit, serta data history purchasing yang digunakan. Jadi perseroan mengurangi pembelian bahan baku yang berlebih ketika harga itu sedang tinggi ya. Lalu keunggulan terakhir adalah di hubungan baik dengan supplier yang terbina sudah lebih dari 25 tahun karena ini mereka pemain yang cukup lama ya perusahaan ini. Oke, untuk faktor resikonya ini yang utama adalah sesuai tercantum di prospektus adalah risiko persaingan usaha ya. Kita tahu memang cukup banyak perusahaan yang bergerak di produksi makanan ringan baik dari dalam maupun luar negeri. Jadi produk yang dihasilkan oleh perseroan ini mungkin teman-teman juga bisa lihat ada sudah banyaklah produk sejenis yang merupakan pesaing perseroan sendiri. Terakhir kita sedikit coba lihat ya intip untuk kinerja keuangannya. Kalau dari laporan laba rugi secara tahunan sih mereka selalu naik ya dari 2018 sampai 2020. Trennya baik penjualan maupun labanya naik. Nah, untuk laporan yang digunakan ini kan 30 Juni 2021 ya. Ini penjualannya turun tipis kalau berarti itu semester 1 ya, semester 1 2021. Tapi secara laba bersih mereka berhasil berbalik ya daripada periode sebelumnya sempat rugi, tapi per 30 Juni 2021 ini berhasil mengumpulkan laba ya. Untuk neraca keuangannya memang ini terlihat agak sedikit tinggi ya tingkat hutangnya berbanding dengan ekuitas, tapi memang ini mungkin sekali lagi adalah dengan di IPO ini kan diharapkan untuk rasio hutangnya atau kita nyebutnya hutang berbanding modal ya atau gearing ratio itu diharapkan akan semakin membaik dengan penambahan modal melalui IPO ini. Oke, mungkin sekiranya itu aja untuk pembahasan dari emiten berkode TISE ini. Sekali lagi teman-teman yang tertarik mungkin bisa melakukan pembelian secara IPO ya melalui Anakorindo Sekuritas. Akhir kata mungkin segitu aja dari kami saat ini. Selamat berinvestasi dan salam cuan selalu. Terima kasih.